Coba menurut Lohan ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi dengan demo itu? Ya, sebenarnya yang bagi aku yang paling aneh itu pengusiran itu. Pengusiran sebuah tindakan pelarangan itu aneh. Seharusnya kan bicara prinsip eh, hak asasi manusia, karena kontras bekerja dari hak asasi manusia adalah semua orang boleh mengeluarkan ekspresinya, semua orang boleh mengeluarkan ekspresinya. Seharusnya nggak boleh dilarang. Persoalan kita nggak sepakat dengan isu itu, ya kita buat hal yang berbeda. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kawan-kawan yang mau ikut demo. Terlepas plus minus ya, ada misal isu, ada yang mendalangi, ada yang membayar dan sebagainya, seharusnya itu yang dibongkar. Berarti ada indikasi yang ada yang mendalangi berarti ya? Ya, kalau kita lihat nih, lihat kutipan media, bukan kutipan media, medsos dan sebagainya mengatakan ada kemungkinan aksi ini dibayar. Ada yang nanya, saya lihat video yang beredar tanya berapa hari yang dibayar dan sebagainya. Seharusnya ini dibongkar, supaya ini bisa memutuskan mata rantai demo-demo yang lain, sehingga orang ke depan tidak akan mengulangi demo-demo yang terindikasi akan ada bayaran. Gitu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Tabirnya itu yang mesti dibuka lebih luas. Nah, bukan artinya dengan melarang orang untuk berdemo, itu yang bagi saya itu sebuah tindakan yang salah juga. Itu kan ada apa namanya? Ada netizen yang bilang ini pengalihan isu, ada juga kan. Terus ini settingan dari pihak tertentu untuk memframing situasi gitu. Semua itu bisa jadi, semua itu punya kemungkinan, bisa punya kemungkinan. Karena gini, logika penggalangan, logika demonstrasi yang model-model seperti itu kita sudah punya banyak sejarah di Aceh. Misal Aceh dulu di zaman konflik, kita tahu lah sama-sama 2003 pada saat penerapan darurat militer, itu banyak kok mobilisasi massa untuk ikrar damai menolak GAM. Tapi kan nggak ada perlawanan yang berarti. Persoalan itu persoalan yang artinya ini pola-pola lama yang masih terus digunakan sampai hari ini. Dan ini maksud saya mesti ada orang yang membongkar ini, mesti ada kelompok yang bisa membongkar ini. Artinya negara belum berubah artinya. Kok saya lihat belum, polanya masih pola yang sama. Cuman yang perlu dipahami hari ini kondisi kita kondisi pandemi, Pak. Orang di satu sisi butuh untuk bertahan hidup. Ya. Kondisinya, dan lapangan kerja banyak yang putus dan sebagainya, PHK besar-besar. Dan ini yang selalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengorganisir orang. Ini yang seharusnya, makanya saya bilang ini mata rantai ini dibongkar, diputus, apa yang menjadi masalahnya. Misalnya nih, apakah sumber oke lah, saya nggak mengatakan ini aksi bayaran atau tidak, tapi artinya ada sebuah pengumpulan orang yang kontroversi, dan ini yang mesti dibongkar takbirnya. Kita bisa lihat misalnya, salah satu peran yang paling bagus kan narasi TV dulu, membongkar kejadian Sarinah, artinya dengan rekaman CCTV dan sebagainya. Seharusnya ini bisa dibongkar. Cara bongkar sederhana misalnya, ya pergi ke kantor polisi, lihat dokumen mereka aksi, siapa penanggung jawab dan sebagainya, ya temuin penanggung jawabnya. Daripada melakukan penggalangan massa secara persuasif dengan font target, itu mendingan lakukan pendekatan persuasif, pasti akan dapat. Tapi ini kan memang kalau kita bilang ini mereka tuh orang bayaran, confirm sebenarnya, karena banyak ada beberapa video dari netizen tuh di share ke WA, ke Facebook segala macam, memang ditanyain langsung beberapa orang yang pengunjuk rasa itu, mereka memang dibayar katanya. Saya nggak berani menyimpulkan dibayar atau tidak. Ya kita nggak berani kan, tapi intinya ada beberapa video yang kita nggak tahu video itu betul apa enggak, kita nggak tahu nih. Karena belum diverifikasi itu maksudnya. Tapi fakta-fakta itulah yang ditelusuri ulang. Misalnya gini, ada sebuah video yang beredar itu, anggaplah itu sebuah rekaman percakapan WhatsApp. Kan pasti tahulah kita sumber pertama dari siapa. Misalnya ada penyebutan nama-nama tertentu di situ, ya kan? Ya tinggal ditanya mana dia WA dengan siapa. Ya kita temuin orangnya. Nah, peran ini yang tidak ada yang memainkan hari ini. Nah, pertanyaannya situ. Mungkin ya nggak ada merasa berkompeten itu udah merasa nggak punya kepentingan gitu untuk membongkar itu. Ya, bisa jadi. Seharusnya salah satu peran itu bisa dilakukan dengan in-depth. Bisa dilakukan oleh LSM, bisa dilakukan oleh media, atau yang menariknya lebih menarik kok saya menyarankan kolaborasi bersama untuk membongkar ini. Karena ini sampai kapanpun akan dimanfaatkan. Iya. Satu yang lupa, kondisi kita Aceh ini kondisi kemiskinannya tinggi, angka pengangguran ini lagi naik-naiknya. Lapangan kerja terbatas, orang dibayar dengan berapapun akan sangat mudah. Toh dia bilang apa kepentingan cuma tutup muka pakai masker kok, ya, orang nggak akan kelihatan dan sebagainya. Ya paling berdiri 1 atau 2 jam dan sebagainya tanpa pikir panjang. Kenapa? Karena dia besok butuh hidup. Betul. Nah, ini yang mesti, artinya yang mesti dibongkar siapa aktornya. Ya. Aktornya punya kepentingan apa? Apakah kepentingan pengalihan isu atau punya kepentingan apa? Mengadu domba. Tapi awalnya kemarin waktu awal-awal demo itu kan nggak,
masyarakat lewat-lewat nggak Biasa aja, peduli. santai aja. Tapi waktu pembakaran foto apa namanya? Foto Habib. Foto Habib itu yang orang mulai ini kan, mulai bereaksi kayaknya. Sebenarnya dari awal kita bisa lihat, kalau saya lihat dari spanduk yang beredar, spanduk yang beredar di aksi kan dari awal kelihatan muka Habib Di silang di ya. silang. Artinya ini emang jelas aksi penolakan Habib. Cuman kan nggak dihitung mungkin akan terjadi pembakaran. Iya. Nah, maksud pertanyaan saya, persoalan orang menolak sesuatu itu haknya dia. Iya, Tapi betul. tindakan membakar itu yang mesti diusut, diproses oleh polisi. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah tindakan itu masuk kemana? Ini yang belum tahu. Karena yang dibakarnya bukan simbol negara. Iya. Kecuali yang dibakarnya adalah foto Jokowi, fotonya Ma'ruf Amin, itu langsung bisa diproses. Nah, ini kan dibakar foto tokoh masyarakat. Ini yang jadi salah satu kendala lagi. Ya itulah, pada awalnya kan memang orang nggak peduli karena kan kalau maaf cakap kita bilang, kalau kita lihat aksinya sekilas itu memang bukan aksi yang sungguh-sungguh, Nggak, gitu kan? masa Bukan aksi cair yang sekali. sungguh-sungguh, bukan dari apa namanya, bukan kita menyimpulkan sih, tapi memang kelihatan bukan memang lagi- dari masyarakat gitu kepengennya nolak gitu kan, ya kan? Bukan dari kelompok terorganisir. Iya. Jadi kalau orang lihat tuh ya masa bodoh lah, mau kalian aksi segala macam, toh kalian orang tahu itu pesanan gitu. Nah, tapi ketika ada pembakaran itu orang udah mulai geram gitu kan, otomatis ya karena orang aja sensitif loh. Sensitif dengan isu agama, walaupun kita tahu sejak dulu di Aceh nggak ada konflik agama. Ada konflik agama. Nggak pernah ada konflik agama di Aceh. Tapi kalau menyinggung soal ulama, tokoh-tokoh agama itu sangat sensitif, walaupun yang marah mungkin Ya, nggak salah deh, apa itu pesan yang lain. dia nggak ibadah kali juga sebenarnya kan, nggak taat kali juga. Nah itu yang ini. Nah terkait dengan usut tadi, sebenarnya menarik kalau ini diusut. Nah tapi pertanyaannya, kalau kemudian yang memainkan peran ini di belakang, misalnya yang mendalang itu adalah negara, gimana? Ya, itulah faktanya yang harus dibongkar. Kita sama-sama tahu, misalnya kita sama-sama tahu kejadian Sarinah, siapa yang mendalangi, atau jelas itu dilakukan oleh kelompok terorganisir yang disebutin. Mereka nggak nyebutin. Sampai hari ini gimana yang Sarinah tuh? Ya, follow up-nya kan ada. Masih jalan terus? Masih jalan. Dan hasil investigasinya dikasih ke polisi. Persoalan polisi kita punya masalah tidak menjalankan itu persoalan yang lain, tapi secara kompetisi kita bisa mengontrol itu. Ada hal yang kita berikan. Ini juga dengan demo ini. Nah, demo ini tinggal dibuka takdirnya apa, diusut lebih dalam. Siapa akan ketahuan siapa dalangnya. Cara mengetahui dalangnya bagi saya sangat sederhana. Cari saja korlapnya siapa. Iya. Karena yang datangani berita itu kan korlap. Polisi pasti punya. Iya. Dan polisi sebenarnya tidak punya kewenangan juga untuk melarang orang demo. Hak warga negara. Itu hak warga negara, dijamin oleh konstitusi. Iya. Siapapun boleh attend. Kalau ini yang mesti dibongkar oleh kita semua menurut saya, supaya tidak, kepentingannya apa? Kepentingannya jangan sampai muncul adu domba di Aceh. Iya. Ini ada kelompok pro dan kelompok kontra. Ya, pro dan kontra itu sebuah hal yang lumrah dan biasa, tapi Iya. jangan sampai ini menimbulkan, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu, kelompok-kelompok organisasi tertentu, sehingga ini menyebabkan bentrok. Dan sebenarnya saya yakin isu ini 3 hari lagi sudah selesai kok. Habis hilang ya? Habis hilang. Ya betul. Cuman ya kalau tidak diusut besok akan ada terulang lagi gitu kan. Ingat nggak waktu aksi reformasi di Korup yang mahasiswa rame-rame demo DPRA, tiba-tiba besoknya ada beberapa hari setelah itu ada aksi di Simpang 5 mendukung Jokowi dan sebagainya. Iya. Kan itu muncul juga isu akan ada isu aksi massa bayaran dan sebagainya. Tapi lagi-lagi hanya berhenti di isu, tidak berhenti sampai membongkar siapa aktor intelektualnya, walaupun ada tuduhan ke pihak-pihak tertentu. Dan ini kan polanya sama lagi, terulang lagi, walaupun orang yang bermainnya berbeda ya. Betul. Reformasi di Korup pada saat itu isunya Omnibus Law dan sebagainya. Tiba-tiba di Simpang 5 ada deklarasi kelompok-kelompok tertentu membuat aksi yang mendukung dan menganggap negara hadir dan sebagainya. Kita memberikan jawaban negara tidak bersalah terhadap apapun. Nah, kan? Tapi dari itu dituduh oleh pihak-pihak tertentu bayaran. Tapi berhenti di situ. Berhenti hanya di tuduhan, tidak lanjut sampai membongkar siapa yang Mendalangi bermain semuanya. di balik itu semua. Apakah ini skenario siapa? Ya, sampai sekarang nggak Sekarang begitu nggak. ya. Nah, istilahnya ya kayak sebenarnya kalau kita lihat kan demo-demo kayak gitu tuh demo-demo lucu lah kita bilang. Ya, kita dulu juga demo-demo gitu kan, demo-demo walaupun dalam kelompok kecil juga, tapi jelas gitu, jelas tadi demonya apa yang kita perjuangkan gitu. Nah ini yang disayangkan, mereka digiring, mereka nggak tahu apa yang perjuangkan, ketika ditanya mereka juga bingung mau jawab apa, kan kasihan. Nah hari ini yang kalau aku pribadi mengkhawatirkan, mereka ini kan terpampang wajahnya nih. Isu ini sangat sensitif di Aceh dan orang-orang yang mungkin ngejar uang 100.000 atau 50.000 sehari itu, dia mungkin berpikir setelah demo selesai,
dia nggak dapat apapun, misalnya nggak menanggung sanksi apapun, tapi kenyataan hari ini foto mereka nyebar loh, Ya. nyebar dalam masyarakat, sanksi sosial pasti dapat. Ya makanya itu saya bilang tadi, ini akan terulang terus bang. Kalau kita dapat misalnya gini lah, dapatnya satu sisi kalau itu terus-terusan jadi ini bisa memperuncing tali silaturahmi yang ada anggaplah di kampung kita lah saya itu. Jadi pasti akan tidak ada yang proteksi terhadap dia. Tapi saya bilang tadi, kalau ketahuan itu termasuk data-data korban ini kan agak, saya menganggap yang ikut demo itu korban, Bang. Korban gitu. Nah, karena dia bukan karena kesadaran mungkin. Nah, karena tadi kita bilang tadi ada faktor ekonomi, ada kebutuhan ya, ada faktor kondisi pandemi dan sebagainya. Orang ada pilihan yang tersedianya itu. Ya mau nggak mau ya instan ya, yang instan. Mau nggak mau ikut aja dulu persoalan dan dia nggak hitung resiko. Bagi dia lah kebutuhan ke depan. Kalau ini dianggap sebagai demo bayaran, maka saya bilang penting dibongkar itu apa. Nah, kalau dia punya dampak yang sangat besar, ya dia korban yang ini mesti dipulihkan. Ya. Traumatiknya kan pasti akan traumatik nih, terus-terusan melekat di jiwa dia. Itu ada lagi yang apa? Salah satu ada satu beredar tuh nggak tuh dia ikut demo apa enggak? Yang kemarin tuh aku ngeliat di WA ada satu tengku. Dia menyatakan dia mendukung polisi dalam penegakan hukum segala macam, tapi berikutnya dia ada buat klarifikasi. Iya. Ada video itu kan? Ada. Itu beliau itu masuk dalam. Saya nggak tahu itu kejadian di Montasi itu. Montasi ya? Itu kejadian berbeda. Saya dapat videonya tadi juga. Itu kejadiannya seorang tokoh masyarakat di Montasi. Dia diminta dibacakan itu oleh polisi dan polisi juga sudah meminta maaf ke. Oh berarti itu betul disuruh bacakan? Betul, polisi sudah mengklarifikasi itu betul dan polisi sudah meminta maaf itu. Saya lupa ke tengku apa yang di daerah apa itu. Saya sempat lihat video yang beredar itu, ada 2 video. Satu video tentang surat itu, yang kedua tentang video permintaan maaf polisi. Dan ini jelas berarti settingannya adalah polisi dan polisi sudah mengakui. Sebenarnya kan nggak bisa berhenti di mengakui. Kalau polisi, kalau negara menganggap ini bukan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh internal, seharusnya polisi itu diproses. Karena memaksa gitu ya? Diproses, bisa melalui prosesnya proses etik lah kan, ada propam dan sebagainya. Dan ini yang seharusnya terus didorong. Yang harusnya juga harus dikejar terus ke apa motifnya gitu kan? Apa tujuannya? Apakah ini perintah? Anggaplah ini di Polsek misalnya kan? Ini kan kejadian di Polsek. Apakah ini perintah Polres? Nah, Polres siapa yang perintah? Polda juga, apakah ini ada instruksi dari Kapolri dan sebagainya? Kalau ini terinstruksi, oke ini sistematis. Kalau kita anggap ini sebuah kesalahan ya, kalau kita anggap sebuah kesalahan karena dia memaksa orang ya, kalau dia tiba-tiba misalnya hari ini dia buat video sendiri, dia mengatakan dia mendukung polisi, itu pesan berbeda ya. Ada tiba-tiba seorang warga buat video dia mendukung polisi untuk mengusut semua kasus pidana yang ada di Indonesia atau kasus Habib Rizik dan sebagainya. Tapi karena kesalahan sendiri itu bagi saya nggak ada masalah. Yang dimasalahkan karena pemaksaan tadi. Datang saya tiba-tiba ke abang buat video seperti ini, kalau enggak tapi karena polisi kan nggak mungkin bilang kayak itu, karena kita orang masyarakat, kita lihat baju coklat aja sudah ketakutan sendiri kan. Relasi itu bagi saya itu yang harus diprosesnya, proses polisi memaksa itu. Iya, serius, betul. Jadi memang ketakutan masyarakat kita ketika ngelihat baju coklat itu memang ya pasti trauma masa lalu itu masih ada gitu. Ada. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat institusi Polri sendiri sekarang sebenarnya udah sangat ada beberapa perubahan kecil. Ada beberapa perubahan. Cuman ya masyarakat di kampung-kampung memang masih ketika ngelihat baju coklat agak down itu ada. Makanya saya waktu nonton video yang keduanya polisi minta maaf, bagi saya kasus ini harus diproses. Ada pemaksaan itu. Ya minimal Kapolseknya harus diusut secara propam, ada apa? Propamnya harus turun. Kalau LSM apa yang paling kompeten untuk desak ini terungkap? Ya Kontras ada rencana apa nih ke depan? Ya kita paling-paling kita akan turun ke Montasi dalam beberapa hari ini rencananya. Akan coba ketemu dengan Bapak itu, kita akan verifikasi dulu. Walaupun secara prakteknya itu salah. Anggap saja itu video yang beredar ini dan 2 kejadian ini adalah benar, itu adalah tindakan yang salah dilakukan oleh Kapolsek. Dia memaksa orang untuk memberikan sebuah argumentasi di luar keinginan dia. Dan ini yang mesti diusut. Sama juga kayak kasus demo tadi. Apa motifnya? Kalau nggak dibongkar Bang, ini terulang terus Bang. Dari 2003 yang saya tahu lah. Sebelum-sebelumnya mungkin ada 98 dan 99 ada juga lah demo-demo tandingan dan sebagainya lah. Ini pola-pola yang lama lah. Kalau 98 kan digiring dengan kelompok-kelompok preman lah. Aksi demo mahasiswa di Plaza Sapian ada kelompok preman, aksi dan sebagainya.
Ya. Sama juga kayak beberapa aksi korban pelanggaran HAM, sampai korban pelanggaran HAM ada kelompok anti komunis dan sebagainya, itu aksi itu hal yang sederhana. Dan ini yang mesti dibuka takbir. Ini siapa yang mengorganisirnya? Apakah yang mengorganisir adalah negara langsung Atau pihak-pihak lain gitu. lihat negara, maksud saya lembaga kenegaraan Ya. ya, atau emang ini ada spoiler kecil yang bermain yang ini memanfaatkan situasi ini. Ya kepentingannya apa? Pasti kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Yang kedua kan jangan sampai agenda-agenda seperti ini yang kita tahu lah ini isu sensitif dijadikan komunitas politik. Bagian-bagian isu tertentu misalnya. Ini yang mesti diwaspadai. Tapi kalau aku lihat kemarin kalau demo tuh pemainnya kayaknya bukan pemain pengalaman kayaknya kan. Jadi dari apa namanya jasa alma maternya gitu. Untuk apa gitu maksudnya kan? Ya sebenarnya nggak perlu pakai jas. Nggak perlu pakai kan? Lebih keren memang nggak perlu pakai jas. Memang aku ngeliat ada keanehan di situ. Dia buat aliansi mahasiswa Aceh Cinta Damai. Muslim. Aliansi Nggak Muslim. ada unsur mahasiswanya. Tapi mereka giring seolah-olah ini mahasiswa dengan pakai alma mater itu gitu. Iya kan? Sebenarnya alma mater itu di banyak tempat ada. Karena anggaplah itu sebuah jasa organisasi lah. Bisa ditarik kedua dah. Dia bisa ditarik ke mahasiswa, ada bisa ditarik ke kelompok pemuda. Karena hampir semua ormas pemuda kita juga sekarang punya jas itu gitu, betul. Bagi saya aneh soalnya. Tapi ini warna-warni loh. Iya. Ada merah, ada oranye, ada. Ya kan? Semua organisasi kita punya jas, itu yang jadi bagi saya sebuah. Karena gini, kita di sisi lain kita hampir mereplikasi kelompok-kelompok militer juga di dalam bentuk berorganisasi. Dan ini yang sangat ditayangkan. Sebenarnya nggak perlu ya? Nggak perlu. Ya identitas organisasi perlu ya, cukup dengan apa gitu. Ya, yang pilihannya lah kan tertentu, mau pilih pin kayak emblem segala macam kan. Tapi jas itu memang identik dengan organisasi kepemudaan biasanya. Organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Ya, betul. Cuman itulah aku ngeliat, memang nggak ngeliat langsung di lapangan, tapi begitu ngelihat di Facebook, di WA, memang lucu gitu. Soalnya dari orang udah tua sampai anak-anak mereka pakai jas gitu kan. Maksudnya mereka oke lah punya kepentingan politik, tapi jangan dimanfaatin orang-orang ini gitu. Seharusnya kalau mereka nggak pakai jas mana lebih keren. Memang masih sangat. Iya betul. Dia nggak. Karena gini, satu sisi kenapa mungkin ya dengan menggunakan metode kayak gitu orang akan lebih menaruh simpati. Harapannya itu. Harapannya kalau saya lihat ini, karena model-model punya seragam dan sebagainya kan orang akan lebih menampakkan ciri khas. Nah ini yang dicari. Harapannya gitu. Cari oleh ini. Tapi kan itu kembalikan. Kalau saya sebenarnya kalau demo kemarin itu sederhana aja, pergi bawa baju biasa warna-warni itu lebih keren. Lebih menunjukkan masyarakat harusnya. Walaupun juga settingan gitu kan. Mereka tuh dibayar. Ini memang udah, walaupun kita bilang kemungkinan, tapi memang besar kemungkinan lah ini mereka itu dibayar, mereka dikasih sejumlah uang sekian, disuruh ikut demo gitu kan. Dan di netizen juga banyak yang bilang bahwasanya mereka itu memang perlu uang, tapi ya harusnya mikir-mikir juga lah. Itu kan yang ditolak ulama segala macam ini, itu kan harus mikir-mikir. Nah kondisi itu yang kita sayangkan sebenarnya, ya kan? Masyarakat kepengennya atau netizen kepengennya mereka tuh mikir dulu gitu, cari uang dengan cara yang inilah, yang terpuji lah gitu segala macam kan. Nah ini gimana Andra, lihat Andra? Kan kok kita netizen mah benar lah kan? Benar itu yang capek kan netizen kan. Makanya tadi saya bilang ini kondisinya lagi pandemi, orang punya kebutuhan. Coba kalau kita lihat lah misalnya berapa banyak angka pengangguran di Aceh pasca pandemi ini. Hotel-hotel banyak tutup, sektor informal banyak terdampak dan sebagainya kan. Nggak ada pilihan bang. Iya, karena netizen juga nggak melulu jadi maha benar juga. Ada juga netizen yang buat kerja-kerja sosial kan. Iya. Banyak juga gitu kan. Sebenarnya Facebook, media sosial digunakan untuk itu. Untuk itu harusnya. Untuk itu, untuk membantu orang, untuk mengkampanyekan isu-isu tertentu, untuk mencari peluang-peluang tertentu, itu yang seharusnya digunakan. Mungkin ya ini harus dipilah. Misalnya ada foto ibu-ibu yang katanya beredar umur udah lansia itu, ya harus dicari tahu kenapa dia ikut. Jadi kan dia diajak sama anaknya. Mak, yuk kita ikut yuk, ada duit sedikit atau ada kebutuhan sedikit. Dia pun mungkin nggak baca itu yang di spanduk itu kan. Ya kita mesti paham lah, nggak semua organisasi itu ada semua suka bang. Iya. Kontra sendiri misalnya atau saya sendiri nggak semua orang tentu suka sama saya. Pasti ada orang yang ada haternya pasti kan. Itu yang harus dilihat. Iya. Dan apakah kita harus menjauh dari orang yang nggak suka? Ya enggak. Pilihannya kita memang harus tetap mendekat dengan orang yang nggak kita suka. Nah, ini yang mesti dilakukan maksud saya. Saya nggak tahu berapa jumlah peserta aksi kemarin.
Tapi nggak sampai. Katanya ratusan, tapi enggak kayaknya. Tapi kayaknya nggak sampai ratusan. Sampai ratusan. Kalau lihat foto bundaran itu nggak sampai ratusan. Iya. Dan untuk mengidentifikasinya sebenarnya tinggal sangat sederhana. Polisi pasti punya untuk identifikasinya. Yang pertanyaannya ya mari kita kerjasama. Kalau polisi mau serius membongkar itu. Ya, artinya mereka ini kita anggaplah mereka korban. Negara melakukan penembakan terhadap 6 orang. Terlepas persoalan seperti apa dia menggunakan ini. Karena prinsipnya adalah polisi dalam menggunakan senjata api itu harus terukur. Dia Ya. punya protap. Tapi mereka bilang mereka terukur kok. Kok terukur dengan tembak di jantung? Pertanyaan saya sederhana misalnya. Pertanyaan saya sederhana sebagai orang yang nggak pernah pegang pistol dan sebagainya. Ya, pertanyaan saya adalah kenapa 6-6 di jantung? Confirm tuh jantung. Ya, mata Najwa buka kemarin. Hasil polisi mengatakan jantung. Walaupun polisi mengatakan berubah-berubah ya. Ada Iya. awalnya 6 orang tewas sekalian, habis itu tiba-tiba udah Berarti direkonstruksi. dalam hal ini Kontras berpihak ke FPI nih. Oh enggak, kita bukan FPI-nya melihat. Oh gitu. Jadi gimana? Kita nggak melihat dia organisasi apapun. Yang selama dia korban persekusi negara, Dia anak bangsa. dia anak bangsa, mau dia FPI, mau dia organisasi apapun, termasuk dia adalah pelaku pelanggaran HAM, selama dia dipersekusi oleh negara, dia harus Wajib kita backup wajib ya. dibela. Iya. Nah, misalnya siapa bisa pelaku pelanggaran HAM di Indonesia ini yang kita anggap misalnya siapa? Nah, dipersekusi oleh negara, dibunuh secara di luar proses hukum oleh negara, yang wajib itu prinsipnya. Iya, karena negara kita negara hukum. Iya. Intinya. Nah, itu prinsip. Kontras berada di situ, saya berada di situ. Iya. Prinsipnya. Saya gini, tiba-tiba anggaplah ada polisi, bukan polisi ya, polisi ada aparat negara, tapi dibunuh oleh kelompok separatis, Ya nggak tahu kita siapa. atau kelompok OTK, tapi dengan secara tragis. Iya. Dan kelompok ini terorganisir. Nah, itu wajib kita usut. Kita bela juga. Iya. Nggak melihat dia organisasi apa. Nah, yang jelas dia manusia. Itu kata kuncinya. Dia punya hak. Dia punya hak. Dia punya hak tidak disiksa, dia punya hak untuk tidak dibunuh, Iya. kan? Hak dia atas hidup dia punya, hak dia bebas dari penyiksaan, dan dia punya hak untuk mendapat perlakuan di depan hukum. Oke lah, ini yang menguntil ya. Ini anggap menguntil. Siapa yang menguntil? Kelompok mana? Unit mana di kepolisian? Ini bukan kita nggak percaya sama instrumen negara seperti kepolisian. Kita bukan nggak percaya sama institusinya, tapi ada oknum di situ ya. Ada oknum dan ada apa namanya? Ada dalangnya juga. Tindakan bukan oknum. Polanya masih sama, nggak berubah. Ya harusnya ini berubah polanya. Ya. Polanya berubah. Kepentingan FPI menguntil orang apa? Seharusnya itu dibongkar. Polisi maksudnya. Iya. Kepentingan polisi, saya menguntil saya karena kenapa? Ya. Apa dia alasan saya? Apakah saya sebagai orang yang dianggap pelaku kejahatan? Mengancam nyawa orang lain. Nah, saya misalnya pengguna narkoba, bandar. Boleh dikuntil. Ya. Untuk membuktikan saya pengguna narkoba atau bukan. Ini karena kenapa? Untuk mengungkap ya. Untuk mengungkap itu. Ini karena kenapa? Yang punya alat premanisme juga lah. Kan itu jadi aneh. Tapi lagi-lagi terlepas apapun siapapun dia wajib dipenuhi haknya. Ya. Itu yang wajib. Dalam situasi kemarin juga kalau kita lihat dari senjata yang yang diambil sebagai alat bukti itu revolver cuma 2 unit kan? 2 unit revolver dan 2 pedang. Ya, katana sama celurit ya kalau nggak salah ya. Artinya untuk melakukan perlawanan 6 orang ini juga terbilang lemah kan dibandingkan dengan yang polisi yang punya yang ya masing-masing punya senjata lah pasti. Ya, maksudnya gini, kalaupun dianggaplah dia punya senjata, ya kan? Yang pertama dilumpuhkan kalau dalam teori pelumpuhan kan adalah orang yang menggunakan senjata api dulu, Iya. ya kan? Baru yang di senjata yang lain. Pertanyaan saya, kenapa nggak dilumpuhkan? Kenapa langsung? Iya. Anggap aja melumpuhkan tembakannya, misalnya dia pegang senjata di sini. Bukan melumpuhkan itulah bukan menembak di tempat yang mematikan. Ditembak di tempat tertentu orang nggak akan mati. Kalau ditembak di sini kan nggak akan mati nih. Iya. Kecuali ditembak di sini, setahu saya ditembak di kaki itu nggak akan mati. Pertanyaan saya, ada nggak tindakan itu? Nah, ini bilang itu tindakan yang terukurnya. Itu baru boleh dibilang terukur. Baru boleh dibilang terukur.